Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, Om Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi selamat lingkungan latai, salam sujud karni malimpang, adil katalino, bacurami ke surga, basingat ke jubata. Harus. Ya. Perkenalkan, nama saya Imam Saifuddin, NIM GAA 118006. Saya Demi Sandi, GA 118033. Kami berdua dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan Orde Baru dan pelanggaran HAM yang ada di dalamnya. Untuk intermezzo sedikit, ya kita tanya dulu nih ke Imam. Kan Imam sebagai penjelas, sebagai pencerah, dan sebagai the man of the materi, ya kan? Kita tanyakan kepada Imam, Orde Baru itu apa sih, Mam? Oke. Orde Baru ya? Ya. Sepengetahuan pribadi dariku sih ya. Ya. Orde Baru itu kayak masa peralihan dari Orde Lama ke Reformasi. Jadi harus melalui Orde Baru ini. Nah, Orde Baru ini tuh berlangsung kurang lebih 32 tahun dari tahun 1966 hingga 1998. Tunggu. Hah? Berapa tahun tadi? 32 tahun? Lah, lama banget. Ngapain aja 32 tahun, Mam? Ya nggak tahu. Emang aku udah hidup? Belum. Aku belum lahir, coy. Ya karena di skripnya bodoh. Ini 32 tahun kan biar mulus gitu bridgingnya gitu. Oke. Nggak usah di-cut itu masuk nanti. Ya. Ya, 32 tahun ngapain aja sih, Mam? Itu Bapak Soeharto? Ya, era ini ya, era Orde Baru itu dalam pemerintahan dimulai tak kalah sang jenderal penguasa pemerintahan Soeharto dipilih menjadi presiden Republik Indonesia. Harapan masyarakat itu adanya perubahan politik dari yang bersifat otoriter di masa demokrasi terpimpin yang dibawa oleh Soekarno menjadi lebih demokratis pada masa Orde Baru karena kita kembali menggunakan demokrasi Pancasila. Namun dalam kenyataannya kita ketahui antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriter. Sama-sama otoriter ya. Otoriternya itu kayak gimana sih, Mum, kalau bisa dijelasin otoriternya tuh? Nah, kalau dari otoriternya ini dapat kita ketahui dari pelaksanaan kepemimpinan negara kayak presiden. Ya. Bayangin aja, dia menjabat 32 tahun tanpa ada pengganti yang seharusnya mungkin paling lama di undang-undang itu 5 tahun menjabat. Tapi dengan kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden kala itu meninggalkan dirinya untuk menjabat selama 32 tahun. Dan dia turun dari jabatannya itu pun karena ada desakan dari para mahasiswa. Kita ketahui Orde Baru ini kayak masa-masa peralihan seperti yang Memang bilang tadi, kayak untuk beralih ke masa sekarang kita tuh perlu melalui masa gelap yang dinamakan Orde Baru ini. Orde Baru ini kayak lama banget, 32 tahun, dan pasti di 32 tahun itu pasti bakal ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang kasus-kasus yang heboh nih, Kak. Pasti dong. Kasus-kasus pelanggaran HAM-nya apa aja sih di masa Orde Baru tuh, Mam? Ya mungkin masih terngiang-ngiang di ingatan kita maupun ayah kita maupun kakek kita kalau masih ada kakek kita ya. Paling penembakan misterius yang terjadi dari tahun 1981 hingga 1985. Tahu kan penembakan misterius? Petrus ya? Yoi. Bukan layang. Ya kan? Siapa tahu orang kiranya Petruk gitu. Nah, penembakan misterius yang terjadi sepanjang tahun 1981 hingga 1985 ini tuh merupakan dugaan bahwa hal ini tuh kebijakan dari sang pemimpin kala itu, yaitu si Soeharto. Lah, kenapa itu disebut kebijakan, Mam? Ya karena terlihat jelas dalam pidato rutin kenegaraan pada Agustus 1981. Tak kalah sang presiden mengungkapkan bahwa pelaku kriminal itu harus dihukum dengan cara yang sama saat ia memperlakukan korbannya. Ya, berarti penembakan misterius. Penembakan berarti kalau ditembak ada yang mati dong. Ada harus. Nah, ada yang mati. Berarti kalau ada yang mati, itu nyawa orang direnggut. Dan nyawa itu adalah hak asasi manusia. Yoi. Nah, masuk pelanggaran HAM dong. Masuk. Oke, cek. Mic-nya panas belum? Oke, sudah sip. Oke, setelah kita dari masa Orde Baru tadi yang 32 tahun kan capek ya.
Capek banget. Cok. perjalanannya di 32 tahun kita. Jadi Setengah umur dari ayahku itu. iya, makanya itu. Dan sekarang kita beralih ke era reformasi. Era reformasi itu apaan sih, Mang? Era reformasi itu terjadi tak kalah sang penguasa kala itu Bapak Soekarno nih, bukan Soekarno, itu mah demokrasi terpimpin ya. Jauh. Si Soeharto lengser karena desakan para mahasiswa kala itu di tahun 1998. Nah, setelah beliau lengser dari jabatannya, naiklah sang wakil yang sekarang udah jadi almarhum, yaitu Pak B.J. Habibie, yang meletakkan fondasi kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa ini. Nah, dalam masa ini, pemerintahan Presiden B.J. Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu diberikannya kebebasan pers pada era reformasi, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kalau dalam zamannya Soeharto kan kayaknya kurang tuh kebebasan pers atau kebebasan berpendapat di muka umum. Berlakunya sistem multipartai di era reformasi. Tahu kan multipartai? Kalau dulu zaman Soeharto, pas aku yang Partainya sedikit. yoi, yang Dan, paling kuat pun ya Golkar. Partainya beliau gitu yang paling kuat. Jadi di era reformasi ini kayak banyak itu ya partainya. Kayak beragam gitu pilihannya gitu. Gak cuma Golkar, PDIP, P3 dan yang lain. Nah, sampai saat ini bahkan sudah ada banyak partai loh. Ya, kita ibaratkan kayak di warung aja gitu kan. Dulu waktu zaman Bapak Soeharto itu di warung itu cuma ada Indomie goreng sama Indomie kuah gitu. Dan Indomie kuah ini yang paling berkuasa gitu tuh. Nah, sekarang tuh kita ibaratkan secara ringan nih di era reformasi ini sudah datang mie sedap, mie-nya udah Saling banyak. isi dua, yang bikin Iya, kenyang gitu kan. menunya lebih banyak dan pilihannya lebih luas buat orang banyak gitu. Yoi. Nah, kita lanjut ya. Oke, sip, yuk. Nah, Habibie yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan untuk rakyat berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Ya. Nah, karakteristik demokrasi pada periode reformasi ini diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Ya. Sama aja, tapi pelaksanaannya itu nggak seperti sebelumnya. Kalau di era reformasi ini, masyarakat tuh bebas untuk berpendapat dan berapresiasi. Bebas dalam tanda kutip ya. Ya, tapi masih ada batasannya. Masih ada batasannya, kita bukan negara liberal gitu Yoi. yang memang benar-benar bebas melakukan semuanya gitu. Nah, dengan karakteristik berbeda dari Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer 1950 sampai 1959, Yuk. kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi dinilai sedang menuju sebuah kesempurnaan. Sedang menuju berarti belum sampai, masih di jalan. Belum sempurna dan Yoi. masih disempurnakan melalui perjalanannya. Banyak revisi, banyak perubahan-perubahan kebijakan, banyak penyesuaian. Serta banyak halang-halangan yang Iya. muncul di depannya kayak saat ini gitu kan. Nah, di masa reformasi ini sendiri kayak pemerintah tuh kayak berbenah gitu. Pemerintah itu pengen hadir buat rakyatnya. Karena kita kembali ke demokrasi itu tadi, demokrasi di mana Pancasila. rakyat punya apa ya? Rakyat punya kekuasaan tertinggi gitu. Iya. Jadi di masa reformasi ini kayak pemerintah mencoba hadir buat rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan, melalui apa-apa yang mereka putuskan gitu. Pemerintah ini mencoba hadir. Ya. Dan ya, kayak begitu sih kurang lebihnya gitu. Nah, Nah, cara yang dilakukan pemerintah itu untuk hadir ke masyarakat, yang pertama itu pemilu lebih demokratis. gimana sih pemilu lebih demokratis? Nah, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu pada era reformasi ini terus berkembang, memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Ya. Puncaknya terjadi pada tahun 2004. Tak kala rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif DPR, Oh. serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Nah, kemudian pada tahun 2005, setahun setelah pemilihan legislatif dan presiden, kepala daerah pun, gubernur, bupati, atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Yang dimana pada era sebelumnya itu nggak ada namanya pemilihan umum. Nah, kelihatan dari sini kayak yang kayak aku bilang tadi, pemerintah mencoba hadir untuk rakyatnya dan mencoba meratakan hak rakyatnya untuk memilih perwakilannya gitu. Dari rakyat untuk rakyat, gitu kan ya? Yoi, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ya begitu. Jadi ya pemerintah mencoba hadir di sini kita bisa lihat dan apalagi sih, Mam?
itu. Nah, kemudian rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Tahu kan rotasi? Rotasi land gitu anjing Nah, kayak bisa aja. mantap, oke. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Saya ambil buff. Nah, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai ke tingkat desa. Ya ibaratnya kalau dulu yang jabat presiden itu cuma si A, tapi pada saat reformasi itu siapapun berhak asal dia mempunyai kapasitas yang mumpuni, nggak cuma abal-abal dan nggak cuma modal nama doang. Iya. Tapi ada buktinya gitu loh. Entah dia ibaratnya gini, ketika kita pernah menjabat satu pemerintahan tadi tingkat desa, kota, kecamatan ataupun kabupaten serta provinsi, masyarakat tuh bisa menilai, oh si A itu layak jadi presiden, si B itu layak jadi presiden. Nah jadi kayak gitu, adanya rotasi, nggak cuman si A terus yang jadi presiden, si B yang jadi gubernur kayak gitu. Berarti kayak sebelum mau jadi presiden, misalnya aku mau jadi presiden nih, berarti aku nih harus membuktikan kapabilitasku dulu gitu. Ya, harus. Sebelum aku melangkah gitu, mulai dari yang kecil dulu, desa dulu, desa kecamatan, habis kecamatan ya kemana gitu, ke tingkat yang atas-atas lagi. Ya tapi itu tingkat gitu. kayak gimana ya, itu kembali ke diri kita dan tujuan kita lagi. Dan banyak juga yang saat ini kayak yang terjadi beberapa tahun, ada yang nyalon itu ya cuma buat saingan doang gitu, yang kita nggak tahu kapabilitasnya tuh mumpuni apa enggak gitu kan. Iya. Ada yang tiba-tiba kita nggak kenal tuh, tiba-tiba nyalon jadi capres, nyalon jadi wapres, nyalon jadi cagup atau wagub gitu. Udah ada spanduknya aja nongol di depan rumah ya kan. Kita Iya. nggak tahu siapa ini dari mana orang ini. Siapa ini? Kontribusinya tuh apa gitu kan. Iya, jadi ya gitu. Tapi ya menurut kami berdua nih, sebaiknya kita tuh kalau milih pemimpin itu kita teliti. Kita apalagi kita kan sebagai generasi muda nih. Dan sekarang di Kalimantan Tengah sendiri konteksnya tanggal 9 Desember nanti Ada pemilu. ya ada pemilihan umum gitu kepala daerah kita. Jadi kita melihat kapabilitas dan kita melihat kinerja calon-calonnya itu. Kita jangan jadi apa lah? Jangan jadi nggak pedulian gitu tuh sama nasib Kalimantan Tengah kita. Jadi ya 9 Desember vote, jangan lupa Jangan lupa milih. Kalau nggak kita siapa lagi gitu kan. Dan ya jangan lupa pakai protokol kesehatan juga, masker, jaga jarak, dan sarung tangan nanti dipatuhin aja semuanya di TPS Serta nanti. jangan lupa cuci tangan tak kalah sampai di TPS. Ya, Nah kemudian pemerintah datang itu untuk rakyat ya. Pemerintah itu membuat pola rekrutmen politik terbuka. ya. Pola rekrutmen politik terbuka digunakan untuk pengisian jabatan politik yang dilakukan secara terbuka, nggak ditutup-tutupin. Ibaratnya kalau kayak zamannya sebelumnya ya, itu dia jabat yang misi kekuasaan itu ya keluarganya itu, Orang-orang dia, lingkaran dia, circle dia, nggak ada orang lain yang boleh masuk. KKN-nya. Nah, tapi dalam reformasi ini semuanya itu bisa asal dia berkompeten dan mampu di bidangnya. Jangan karena ada orang dalam kita langsung pengen masuk ke ini, tapi nggak ada kemampuan di bidang ini kayak gitu. Ya. Nah, tapi kita masuk ke insight-nya dulu nih. Kita masuk ke insight-nya di mana kita melihat kenyataan di lapangan sekarang. Dan ini ya, aku pribadi sebagai generasi muda ini prihatin sekarang sama kepemimpinan kita. Karena ya banyak posisi publik, posisi kayak perwakilan rakyat ini yang diisi orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Ya, Nah, asal masuk aja gitu, pengen duit, pengen tenar gitu. Jadi ya itu kembali lagi ke yang aku bilang di awal tadi. Kalau ada pemilu, kalau ada apa, jadi kita harus teliti. Itu nyesel gara-gara ada orang yang ngetok pagi-pagi kan, ibu ini ada 200.000 bu, pilih nomor 1 ya. 100.000, jangan lupa pilih nomor 3 ya. Oh iya bu. Iya, Ya. 100.000, 200.000, 5 tahun, kebijakannya ancur-ancuran, nanti protes ke siapa? Ya kita juga yang rugi kan. Iya, kita sendiri yang rugi. Dan kita lanjut lagi. Nah yang terakhir, cara pemerintah untuk datang ke masyarakat yaitu dengan cara hak-hak dasar warga negara terjamin. Oh, menjamin hak-hak ya. Di sini kita lihat pemerintah berusaha hadir sekali dan menjamin hak-hak dasar warga negara itu. Kenapa bisa terjamin? Karena adanya kebebasan masyarakat untuk berpendapat, kebebasan pers dan yang lain sebagainya. Kalau zaman sebelumnya kan kayak terbatasi gitu loh. Ya. Kayak udah dikurung, nggak boleh kemana-mana. Tapi dalam era reformasi ini kita dibebaskan, tapi Ya. tetap mematuhi batasan yang ditetapkan. Karena kita sebagai manusia juga tahu batasannya. Nggak mungkin kita seenak jidat gitu ngomong ceplos kayak gitu. Ada koridornya, masih ada batasan di situ yang kita nggak boleh langgar. Yoi. Kita ngomong soal pelanggaran HAM nih di
era reformasi ini kan ya. Kan berjalan sampai sekarang ya reformasi ya. Yoi Maven. Berjalan sampai sekarang dan pasti ada pelanggaran, pasti ada kesalahan sepanjang jalan berjalannya ini kan ya. Sepanjang jalan kenangan. Mantap. Oke, sip. Dan ya, pasti ada pelanggaran nih. Pasti. Nah, Mam, di skrip kita ini Mam ada apa-apa aja sih Mam pelanggaran HAM-nya Mam? Ya, yang saya ambil dari beberapa sumber ya, itu tuh lebih banyak ke isu SARA, suku, agama, ras. Ya. Seperti yang terjadi di Ambon, Maluku pada tahun 1999, kemudian yang saat itu terjadi Poso di Sulawesi Tengah 2000 sampai 2001, dan yang paling membekas di ingatanku kalau aku masih kecil di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2000 hingga 2001. Itu aku sampai gak bisa makan karena ngelihat otak manusia berceceran di mana-mana. Dan itu sangat, kenapa sih bisa terjadi gitu loh. Intinya ya itu sejarah kelam kita. Iya. Sejarah kelam kita di mana sepanjang masa berjalan kita kan pasti punya kesalahan. Pasti. Ya. Itu menjadikan kesalahan kita tadi membuat kita untuk jadi berbenah gitu, untuk jadi orang yang lebih baik. Dan ya kita ngomong-ngomong soal SARA nih, kita bahas-bahas tentang SARA gitu. Di masa sekarang, di masa dimana sosial media sudah bebas, kita sudah bisa menyampaikan pendapat kita sudah bisa menyuarakan suara kita di mana-mana nih. Sosial media sudah bisa diakses, mau kita sambil tidur, mau kita sambil boker. Dari mana-mana gitu kita bisa update status gitu, kita bisa menyuarakan suara kita. Asal ada pakai data. Ya, dan ada wifi di kos teman. Iya, itu poin plus dari teman. Oke. Dan iya begitu. Karena di masa yang sudah bebas ini, kita sebagai, ini khususnya bagi orang-orang muda ya, sebagai orang-orang muda yang melek teknologi, yang melek sosial media juga, kita harus lebih wise, kita harus lebih bijaksana untuk menggunakan sosial media kita. Karena ya, jejak digital nggak bakal bisa hilang. Yoi. Jejak digital itu bisa di-tracking, bisa dilacak, dan ya, sekali Anda mengetik komentar, sekali Anda ngepost di Instagram misalnya, Anda ngepost di salah satu, misalnya Jokowi ada posting nih, Jokowi ada posting foto tentang kambingnya. Oh, kambing Jokowi jelek katanya itu. Nah, ada yang bilang kambing Jokowi jelek gitu. Itu komentarnya walaupun dihapus di situ, tapi jejak digitalnya nggak bakalan, nggak bakal ada. Ya, jadi ya bijaklah bermedia sosial dan stop SARA lah ya, jangan SARA-SARA karena kan nggak asik ya. Ya, karena kita itu beragam-ragam. Ya. Dan semuanya kita Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda tapi tetap satu jiwa. Ya. Gitu kan? Negara kita kan negara majemuk dibilang. Negara kita kan bukan negara Islam, ya, bukan makanya, negara Kristen, bukan negara Hindu, Buddha atau bukan negara lainnya. Makanya sampai saat ini kita tuh menggunakan demokrasi Pancasila yang emang lebih cocok dibanding demokrasi yang lainnya untuk menghormati hak-hak seluruh warga negara Indonesia. Ya. Saking beragamnya kita tadi itu, makanya pendahulu-pendahulu kita itu merumuskan di mana satu ideologi di mana kita bisa tinggal rukun, bertoleransi secara sepenuhnya tanpa milih-milih. Ya. Nah, dan itu tadi menutup pembahasan kita tentang Orde Baru dan tentang reformasi serta pelanggaran HAM yang terjadi di dalamnya. Ya, nah begitulah. Jadi ya pesan terakhir dari kami berdua, jangan lupa untuk memilih, gunakan hak pilih Anda, dan jangan lupa juga untuk bijak bersosial media. Yo, Imaven, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Semoga Indonesia kita cepat pulih dan semoga dunia cepat bahagia. Dan semoga keadaan bisa cepat membaik. Semoga dia bisa cinta ke aku lagi. Ya. Ya, itu dia penjelasan kami tentang berjalannya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru serta beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di pelaksanaan tersebut. Dan juga tadi juga ada materi tentang era reformasi dan tentang pelanggaran HAM yang ada di era reformasi tersebut. Semoga videonya bisa menambah sedikit pengetahuan kita tentang era reformasi, era Orde Baru, dan ya apalagi. Dan ya karena kami hanya manusia biasa yang nggak punya kesempurnaan dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata ataupun bahasa yang kurang berkenan di hati para pendengar serta penonton setia di channel kami. Ya, dan kami pamit aja deh. Kami pamit undur diri, tapi semoga nanti kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Dan ya, dadah. Bye.